Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Sa'ala sama bertanya. Sopo sa'ilun orang yang bertanya. Bi'adzabin tentang siksaan waqi'in yang jatuh. Atau makna yang kedua, sa'ala sama minta. Sopo sa'ilun orang yang minta. Bi'adzabin dengan siksaan waqi'in yang jatuh. Ada orang yang bertanya tentang siksaan yang jatuh. Jadi dia minta, dia bertanya, yang isi pertanyaannya, mata hadzal wa'du in kuntum shodikin. Dia mengatakan kapan janji ancaman siksaan. Katanya kalau kami kafir akan tertimpa siksaan. Mana janji itu? Kalau jika kalian orang-orang yang jujur. Atau ada orang yang minta, orang kafir minta untuk segera didatangkan siksaan yang jatuh dengan mengatakan fa'tina in kuntum shodikin, datangkanlah siksaan kepada kami, menantang siksaan gitu, jika kalian orang-orang yang jujur. Nah, dulu ada orang kafir yang sampai berani minta siksaan kepada Nabi Muhammad gitu, yaitu bernama Nadhr ibnul Haris. Nadhr bin Haris minta kepada Nabi, kalau memang benar kamu itu seorang Rasul, kalau memang benar orang yang kafir disiksa, coba mana sekarang siksanya. Lil kafirin untuk orang-orang kafir, laisa tidak ada lahu bagi siksaan, sopo dafiun orang yang menolak. Allah berfirman bahwa siksaan Allah ketika datang menimpa kepada orang kafir, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nggak ada orang yang bisa menolak, menyelamatkan, menghindarkan dirinya dari siksaan Allah. Yaitu minallah dari Allah. Siksaan itu minallah dari Allah. Dzil ma'arij, yang mempunyai beberapa tempat naik atau tangga. Beberapa tempat naik atau tangga. Siksaan itu datangnya dari Allah, yang mana Allah itu mempunyai beberapa tempat naik atau tangga. Maksudnya langit. Nah ini. Jadi langit itu banyak tangganya. Tak ruju naik sopo al malaikatu para malaikat, waruh dan malaikat Jibril, ilaihi kepada Allah, fi yaumin di dalam hari, karena yang ada apa miqdaruhu kira-kiranya hari, iku khamsina alfasanah 50.000 tahun. Ini menurut perasaannya orang kafir karena beratnya hari kiamat. Ini. Di langit tersebut, malaikat, para malaikat dan malaikat Jibril naik untuk menghadap kepada Allah di dalam harinya yang kira-kira satu hari itu 50.000 tahun lamanya. Jadi di dalam hari kiamat, yang mana hari kiamat itu kira-kira dalam seharinya itu 50.000 tahun lamanya, menurut perasaan orang-orang kafir karena beratnya hari kiamat. Jadi di dalam penjelasan bahwa para malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap kepada Allah di hari kiamat, yang menurut perasaan orang-orang kafir kira-kira lamanya satu hari dalam hari kiamat itu 50.000 tahun. Karena beratnya
hari kiamat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa qala Ali bin Abi Thalqah an Ibnu Abbas fi qauli ta'ala ta'rujul malaikah waruhu ilai fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah huwa Nabi qala huwa yaumul qiyamah ja'alahu Allah ta'ala alal kafirin miqdaru khamsina alfasanah. Jadi itu adalah hari kiamat yang mana Allah menjadikan hari kiamat sehari bagi orang kafir itu kira-kira 50.000 tahun lamanya. Tapi kalau menurut orang iman, perasaan orang iman, dalam hadis juga dijelaskan, yang diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, Rawahu Ahmad, kalau menurut orang iman, hari kiamat ini rasanya lebih cepat daripada mengerjakan sholat wajib. Ini dari Abi Sa'id Al-Khudri qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman kana miqdaru khamsina alfasanah. Ini ma at'alu al-yaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ma atola hadzal yaum. Jadi saya heran dengan hari ini, hari kiamat, yaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallati nafsi biyadih innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhfafa 'alai min sholatin maktubah. Jadi demi zat diriku di tangan zat bahwa lamanya sehari menurut perasaan orang kafir 50.000 tahun itu hari tersebut lebih ringan, lebih cepat bagi orang iman. Perasaan orang iman itu lebih cepat daripada mengerjakan satu kali sholat wajib. Yusolliha fid dunya. Sebagaimana sholat wajib yang dilakukan pada waktu hidup di dunia. Ini karena apa? Karena orang iman mengalami kenikmatan yang luar biasa. Sehingga dengan kenikmatan yang diterima orang iman, perasaannya waktu yang lama ya kira-kira waktu yang sedikit, 50.000 tahun dianggap sangat cepat. Ini karena senang, karena nikmat. Di hari kiamat orang iman ini digiring ke telaga Kausar. Nah ini, sekali minum tidak haus selamanya. Ini, itu karena kenikmatan yang dialami oleh orang-orang iman. Fasbir maka sabarlah engkau Muhammad, sabarlah atas sesuatu yang menyakitkan dari orang-orang musyrik. Sabron dengan sabar jamilan yang baik. Ini jangan ngersulo, jangan gerutu. Kamu Muhammad sabarlah dalam menghadapi sesuatu hal yang menyakitkan dari orang-orang musyrik. Dengan sabar yang baik, nggak usah gerutu. Namanya orang musyrik ya memang begitu. Sukanya menyakiti terhadap kamu Muhammad kepada orang-orang iman. Ayat 5 ini tidak mansuh. Innahum sesungguhnya mereka orang kafir iku yarawnahu akan melihat mereka hu pada hari kiamat baidan jauh. Artinya tidak akan terjadi. Orang-orang kafir mereka melihat hari kiamat punya pendapat, pemahaman, keyakinan bahwa hari kiamat itu sangat jauh sekali. Artinya hari kiamat tidak akan mungkin terjadi. Mereka tidak yakin tentang adanya hari kiamat. Wa narahu dan melihat kami Allahu pada hari kiamat iku qoriban dekat. Padahal kami Allah melihat bahwa hari kiamat itu dekat, pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Ini. Kalau hari kiamat terjadi, yaitu yaumatakunu pada harinya ada opas samu langit, iku kal muhl, sebagaimana letek, sebagaimana endapan minyak aspal, hancur maksudnya. Saat terjadinya hari kiamat, langit itu sebagaimana endapan minyak, seperti aspal, hancur. Ini. Watakunu dan ada opal jibal beberapa gunung, iku kalhinen sebagaimana kapuk atau sebagaimana kapas, dan gunung ini berterbangan
pada hari kiamat itu bagaikan kapas atau bagaikan kapuk, hancur pada waktu itu. Wala yas'alu, dan tidak bisa bertanya sopo hamimun, famili, hamiman pada famili yang lain. Dan juga pada hari kiamat, famili tidak bisa bertanya kepada famili yang lain. Walaupun famili yang sangat dekat sekali. Karena sibuk ngurusi pada urusannya sendiri, bingung pada saat terjadinya hari kiamat. Sama sebagaimana surat Abasa ayat 34 sampai 37, Allah juga berfirman, yauma yafirul mar'u min akih wa ummih wa abih wa sahibati wa banih likulli mri'im minhum sa'nu yughni. Jadi pada hari kiamat orang tuh lari dari saudaranya, ibu kandungnya, bapak kandungnya, temannya, anak-anaknya. Karena masing-masing orang punya kesibukan. Kesibukan kepada dirinya untuk menyelamatkan dirinya pada saat terjadinya hari kiamat. Sama misalnya di dunia terjadi gempa, banjir. Ini rata-rata umumnya orangnya bingung pada diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, lupa. Apalagi hari kiamat lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada musibah gempa di waktu di dunia. Yubassarunahum, sama melihat mereka, hum pada mereka, melihat mereka famili pada mereka famili. Padahal sebenarnya pada waktu itu famili tersebut ya melihat pada famili yang lain, ya melihat kepada bapaknya, ibu kandungnya, temannya, saudaranya, anaknya, melihat. Tapi sibuk pada diri sendiri. Nah ini. Pada waktu itu yawaddu, berharap sopal mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, lau yaftati, ande kata menebus dia, min adzabi yaumi idzin, dari siksaan hari itu, menebus bibanimi, dengan anaknya, wasokibatih, dan temannya. Ini temannya, teman dekatnya, yaitu istrinya, waki, dan saudaranya, wafasilatih, dan familinya, keluarganya, alati, yang tu'wih, mengungsikan dia, keluarga, atau menempatkan dia, keluarga, hi padanya, musyrim. Bahkan waman, dan orang, fil'ad, di dalam bumi, jami'an, semuanya. Sumayuncih, kemudian menyelamatkan semuanya tadi, hi pada dia orang. Ini. Dan pada saat hari kiamat terjadi, orang yang berbuat dosa, karena sudah orang yang berbuat dosa di waktu di dunia, karena dia yakin pasti akan tertimpa siksaan, dia berharap, dia senang, andai kata bisa untuk menyelamatkan siksaan pada hari kiamat itu, dia berani mengorbankan, menebus, menyelamatkan dirinya, menebus dengan pakai anaknya, teman tidurnya, istrinya, saudaranya, famili keluarganya, yang padahal famili waktu di dunia yang memberikan tempat kepada dia padahal. Bahkan orang yang ada di muka bumi semuanya dijadikan tebusan untuk menyelamatkan dirinya dari siksaannya Allah. Ini tidak hanya sekedar sibuk ngurusi dirinya, berani mengorbankan, yang penting saya selamat dari siksaan Allah. Itulah orang-orang yang mengerjakan dosa, orang kafir di waktu di dunianya. Tapi umpama begitu apa ya bisa? Ya nggak bisa. Tetap dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah. Apalagi hari kiamat, ini yang gejolak seluruh jagat raya. Langit pecah, dunia gejolak, terjadi gempa, gunung hancur, air laut tumpah ruah, tsunami ke seluruh dunia. Ini, maka nggak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan saat hari kiamat. Kala, Allah berfirman, kala. Ada 3 makna ini kala.
Kala tidak begitu. Oh, nggak bisa. Tidak begitu. Atau kala jangan begitu. Atau yang ketiga, kala tidak bisa. Ini tidak bisa. Tidak bisa, tidak begitu. Jangan begitu. Atau tidak bisa. Masing-masing punya kewajiban tanggung jawab dirinya sendiri. Tidak bisa mengorbankan kepada orang lain. Ya kalau di dunia bisa mengorbankan orang lain, menggosipkan orang lain, itu bisa. Tetapi kalau di hari kiamat, nggak akan bisa. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Innaha, sesungguhnya neraka. Iku laudho, menyala apa neraka. Neraka itu menyala. Bahkan dalam hadis, Allah sudah menyalakan api neraka, memanaskan api neraka 3000 tahun. Api neraka ketika dipanaskan selama 1000 tahun, apinya menjadi merah. Dibakar lagi 1000 tahun, apinya menjadi hitam. Dan dibakar 1000 tahun, apinya menjadi putih. Ini yang menunjukkan panasnya api neraka. Nazlatan, mengelupaskan lisyawa pada kulit kepala. Jadi api neraka itu mengelupaskan kulit kepala. Tidak hanya sekedar itu, dalam ayat-ayat bahkan menghancurkan. Tada'u, akan memanggil apa neraka, man pada orang adbaro yang membelakangi dia di waktu di dunianya, membelakangi tidak taat kepada Allah. Watawala, dan berpaling dia dari iman. Bahkan wajama'a, dan mengumpulkan dia, mengumpulkan harta. Fau'a, maka mengadai, maka memadai dia. Artinya menghimpun, menyimpan harta tersebut, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan. Dan neraka itu akan memanggil-manggil agar dimasuki kepada dia. Memanggil-manggil kepada orang yang waktu di dunianya dia tidak taat kepada Allah. Dia membelakangi, tidak taat kepada Allah. Dan juga dia berpaling dari iman. Bahkan di dunianya dia senang mengumpulkan harta-harta kekayaannya. Dikumpulkan, disimpan, digudangkan. Namun harta itu tidak dibuat untuk sedekah, tidak untuk infak, lupa terhadap hak-haknya harta itu untuk memberi makan orang miskin, lupa ada. Dan itu neraka akan memanggilnya, dan neraka akan memasukkan orang itu ke dalam neraka itu. Innal insan, sesungguhnya manusia, iku khuliqa, dijadikan siapa manusia, haluan rewel. Manusia itu diciptakan rewel, serba salah. Ini yaitu idamasau, ketika menimpa pada manusia apa syaru, kejelekan, jazua, maka ngersulo, menggerutu, tidak sabar siapa manusia. Jadi manusia itu kalau kena kejelekan, apa badannya sakit, itu manusia itu ngersulo kepada dirinya. Ya, termasuk ketika digodar hartanya sedikit dan tertimpa kefakiran, dia lebih mengersulo. Ini, dan tidak sabar ngersulo, tidak, jadi bahkan menyalahkan orang lain. Allah juga disalahkan, menganggap Allah tidak belas kasihan kepadanya. Ini wa idza masau, dan ketika menimpa padanya opal khair, kebaikan, artinya mendapatkan kebaikan, diberi oleh Allah harta kekayaan yang melimpah ruah, badannya sehat, manuan, mencegah dia tidak bersyukur, mencegah dari hak-haknya harta itu, tidak menetepi hak-haknya. Nah ini, illa, kecuali al-musallin, orang-orang yang sholat, orang iman. Kecuali orang iman. Orang iman ini keadaan apapun hidupnya itu sangat mengherankan. Selalu mendatangkan kebaikan. Ketika orang iman tertimpa musibah, orang iman sabar. Kena musibah sabar, istirja, mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Allah makjurni fi musibati wa akhlifni khairam minda. Terus sabar. Itu orang iman. Ketika orang iman mendapatkan kenikmatan, bersyukur. Bersyukur. Ini. Berupa harta benda, berbagi. Mau sedekah infak kepada yang lain. Mendapatkan ilmu, maka membagikan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Itu orang iman. Yaitu aladina orang-orang hum mereka, ala sholatim atas sholat-sholat mereka, ikut daimun orang-orang yang mengekalkan. Orang iman itu di dalam mengerjakan sholat, terutama sholat wajib, mereka mengerjakan dengan kontinu, dengan kekal, dengan rutin. Tidak menyia-nyiakan ketika sudah waktunya masuk sholat. Jadi la yudayyi'una min huna say'an, sedikit pun orang iman tepat waktu dalam melaksanakan sholatnya, sholat wajibnya. Waladina dan orang-orang fi amwalim di dalam harta mereka, hakun hak maklum yang diketahui. Lissailin bagi orang-orang yang minta, wal mahrum dan orang-orang yang dihalang-halangi. Artinya orang yang terjaga, dia tidak mau minta-minta, namun kalau dikasih dia mau menerimanya. Dan juga orang iman itu ketika memiliki harta, punya harta yang melimpah, dia tahu hak-haknya harta itu yang diketahui. Mengetahui haknya harta yang dia ketahui. Mau mengeluarkan infak, mau sedekah, yaitu terhadap orang-orang yang minta dan orang-orang yang nggak minta. Orang yang terjaga tapi butuh uluran tangan, bantuan. Nah, ini termasuk apalagi pada saat seperti yang sekarang ini terjadi, dunia diguncang dengan virus COVID-19 corona ini. Maka ini mari yang punya librian harta, punya harta yang melimpah, membantu kepada yang lain. Ini waladina dan orang-orang yusaddikuna yang membenarkan mereka biyaumiddin dengan hari pembalasan, hari kiamat. Orang iman itu orang-orang yang yakin membenarkan terhadap hari pembalasan, hari kiamat, dia yakin. Waladina dan orang-orang hum mereka min adzabi rabbihim dari siksa Tuhan mereka, iku musfikun orang-orang yang mengkhawatirkan. Dan orang iman itu sangat khawatir apabila dirinya tertimpa siksaan dari Allah, dari Tuhannya. Ini. Maka di dalam beberapa hadis juga banyak riwayat menjelaskan, kalau orang iman ketika berbuat dosa, ibarat orang iman duduk di bawah gunung. Khawatir nanti tiba-tiba sewaktu-waktu gunung itu runtuh menjatuhi kepada dirinya. Itu orang iman. Jadi orang iman kalau berbuat dosa itu nggak tenang. Dia akan segera bertobat dari dosanya itu. Karena takut nanti sewaktu-waktu Allah menimpakan siksaan. Tapi kalau orang kafir, orang nggak iman, melakukan dosa, sama sekali nggak takut dengan siksa Allah. Ibarat ada nyamuk, laler, hinggap di hidungnya. Dia hanya menghibaskan gitu aja. Menganggap remeh pada dosa, tidak takut sama siksaan. Tapi kalau orang iman nggak seperti itu. Itu salah satu yang jadi perlu kita koreksi pada diri kita masing-masing. Ketika kita berbuat pelanggaran, hati kita ini tenang apa aman? Atau kita susah? Lah kalau orang iman hatinya susah. Ini sehingga memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Inna adzaba rabbihim, sesungguhnya siksaan Tuhan mereka iku ghairu ma'mun, tidak bisa diamankan. Jadi siksaan Allah, siksaan dari Tuhan mereka itu tidak bisa diamankan, tidak bisa dihindarkan. Orang yang kafir pasti terkena dengan siksaan itu, nggak bisa menyelamatkan diri. Nah ini, bahkan kalau kaum-kaum dahulu seperti kaum Lot yang dilempar pakai batu itu, batu sudah ada nama-namanya orang kafir, sehingga nggak ada satupun dari dari kaum Lot yang bisa menyelamatkan dirinya. Ini padahal waktu itu kaum Lot ada 4 juta, semuanya mati binasa. Ini karena kekafirannya. Waladina dan orang-orang hum mereka li furujim, pada kemaluan mereka, pada farji mereka, iku hafizun, orang-orang yang menjaga.
orang iman itu menjaga kemaluannya dari pelanggaran. Jadi menjaga tidak sampai berbuat pelanggaran dengan kemaluannya. Ila kecuali ala azwajihim atas beberapa istri mereka. Kalau terhadap istrinya ya namanya istri ya haknya harus dikeluarkan batinnya itu. Berkumpul kepada istrinya. Auma atau apa-apa malakat yang memiliki opo aimanuhum tangan kanan mereka. Artinya budaknya. Karena zaman dulu masih ada budak. Lah ini berarti mengumpuli kepada budaknya. Kalau sekarang nggak ada. Udah aturan dunia sudah tidak ada perbudakan. Pembantu itu bukan budak. Ini tidak boleh. Ini sekarang tidak ada ya kepada istrinya. Berhubungan jima kepada istrinya. Fahum maka mereka iku gairu malumin tidak dicela. Nah, bagaimana dicela wong resmi sah dengan ijab kabul dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya, pahala. Ini. Faman maka barang siapa ibtago yang mencari siapa orang wara'a dzalik selain demikian itu istri dan budaknya. Ini mencari selain istri dan budaknya, faulaika maka demikian itu mereka iku al-adun orang-orang yang berbuat pelanggaran, melampaui batas. Adapun barang siapa yang mencari selain istri dan budaknya, maka merekalah orang-orang yang melanggar. Ini berhubungan selain istrinya. Di dalam sebuah hadis diterangkan ada 7 golongan yang Allah tidak melihat kepada mereka besok hari kiamat. Dan Allah tidak mensucikan mereka dosa-dosanya. Dan Allah tidak mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang beramal. Bahkan Allah memasukkannya ke neraka pertama kali. Dalam hadis diterangkan sab'atun la yang durullah ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakihim wala yajma'u ma'al amilin wa yudkhilun nara awwala dakhilin illa ayatubu, kecuali 7 golongan tersebut bertobat. Kalau bertobat wa man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat maka Allah menerima tobatnya orang tersebut. Yaitu yang pertama an-naqiq yahdah, orang yang menikahi tangannya, mengeluarkan sperma dengan tangannya. Ini kan karena hubungan suami istri atau dengan pakai alat-alat yang lain, mengeluarkan sperma di luar pernikahan, bukan karena suami istri. Itu namanya onani atau masturbasi. Itu golongan yang pertama. Yang kedua wal fa'ilu, orang yang mengerjai, dan yang ketiga wal maf'ulu bih, orang yang dikerjai. Kalau laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang tidak ada ikatan pernikahan, namanya perbuatan zina. Itu juga dosa besar. Atau apalagi laki-laki berhubungan sama laki-laki sampai keluar sperma. Itu namanya homoseksual. Ini malah murkanya Allah luar biasa kepada pelaku homo. Sebagaimana kaum Lut yang oleh Allah diseksa, dilempari batu, buminya dibalik. Termasuk lagi perempuan sama perempuan, namanya lesbi, itu tidak boleh. Terlebih mengerjai hewan, mensetubuhi hewan, itu juga sama. Ini adalah dosa besar, maka jangan sampai kita melakukannya. Kemudian yang keempat adalah wa mubtil khamr, orang yang membiasakan minum arak. Ini kecanduan arak. Ini kalau nggak tobat ya ini sama, nanti dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kemudian yang kelima wa dzaribu liwalidayhi hatta yastagisa, orang yang berani memukul kedua orang tuanya sampai orang tuanya kesakitan minta tolong kepada orang lain. Itu anak durhaka. Tidak hanya sekedar berani tapi malah memukul kepada orang tuanya. Kemudian golongan yang keenam yaitu wal mu'di jironahu hatta yal'anu, menyakiti tetangganya sampai tetangganya itu melaknati kepada dia. Suka menyakiti tetangga. Dan yang ketujuh wan nakiku halilatu jari, orang yang menikahi artinya berbuat zina
kepada istri tetangga. Ini lebih besar lagi. Lebih berat lagi daripada zina dengan orang lain yang bukan perempuan, istri tetangga, istri orang lain. Ini lebih besar lagi dosa yang sampai berbuat zina kepada istri orang lain. Namanya merusak pagar ayu. Nah, ini lebih berat lagi. Maka kita harus menghindar. Kalau sampai sudah terjadi seperti ini harus tobat. Biar Allah mengampuni kepada kesalahan-kesalahannya. Ini maka siapa yang sampai mencari selain suami istri, maka dia termasuk orang yang berbuat pelanggaran. Waladina dan orang-orang hum mereka li amanatim pada beberapa amanat mereka, wahdim dan janji mereka, ikuroun orang-orang yang menjaga. Orang iman itu bisa menjaga, menetapi amanat dan janjinya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang ketika mendapatkan amanat, maka amanat itu dilaksanakan. Adil amanata ila manik tamanaka wala takhun man khonak. Datangkanlah amanat kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kamu. Jangan mengkhianati. Juga ketika berjanji, ya mau menetapi janji, itulah orang iman. Tidak ingkar janji. Waladina dan orang-orang hum mereka bisa hadatim dengan penyaksian mereka, persaksian mereka, iku qaimun orang-orang yang menetepi. Orang-orang iman itu adalah orang-orang yang menetapi terhadap penyaksiannya. Ketika dia diminta untuk menyaksikan suatu perkara, maka orang iman menyaksikan dengan benar, tidak bohong, tidak dusta. Karena berbohong dalam penyaksian itu termasuk salah satu dosa besar. Ini. Waladina dan orang-orang hum mereka ala sholatihim atas sholat mereka, iku yuhafizun orang-orang yang menjaga. Orang-orang iman itu orang-orang iman ini selalu menjaga sholatnya. Dalam sholat menjaga waktunya. Pas tepat waktu, tidak menyia-nyiakan. Ketika sholat, dia menjaga sholatnya. Menjaga khusyuknya sholat. Hatinya tumak ninah, hatinya tenang. Menjaga sholat hatinya tenang. Kemudian gerakannya tumak ninah. Ini orang iman seperti itu. Ulaika adapun demikian itu mereka, orang-orang iman yang punya sifat semua tadi di atas, iku fi jannatin di dalam beberapa surga, mukramun dengan orang-orang yang dimuliakan. Mereka orang-orang iman yang seperti di atas itu adalah mereka akan masuk ke dalam surga, di dalam surga mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Diberikan tempat yang layak, kenikmatan yang luar biasa. Fama balul ladzina kafaru, maka kenapa tingkahnya atau kelakuannya orang-orang kafir kibalaka pada arah engkau Muhammad iku muktiin orang-orang yang cepat-cepat memandang dengan melirik, dengan mandeng, melotot, sinis. Ini anil yamin dari arah kanan, wa anis shimal dan dari arah kiri, izin dengan orang-orang yang bergerombol-gerombol. Kenapa orang-orang kafir itu ketika melihat kamu Muhammad, mereka ini bergerombol-gerombol dengan memandang kamu dari arah kanan dan arah kiri dengan keadaan sinis. Nah ini, kenapa orang-orang kafir begitu? Melihat kamu Muhammad, ini mereka ini dengan cepatnya memandang kamu dengan pandangan yang sinis, gitu, melirik, pandangan yang nggak suka, mencaci maki, menghina, melihat dari arah kanan dan kiri dengan bergerombol-gerombol. Kenapa kok mereka seperti itu? Ini, kenapa kok mereka seperti itu? Ini. Jadi ayat ini turunnya mengenai golongan orang-orang kafir yang bergerombol-gerombol, duduk-duduk di sekitar Nabi. Mereka ingin mendengar ucapannya Nabi dan untuk menghina Nabi. Ini, mereka gerombol-gerombol untuk menghina Nabi,
menjatuhkan Nabi. Ini. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, tapi bukan untuk beriman, untuk dijadikan bahan cemoohan, hinaan, dan untuk didustakan. Ini. Nazalat fi jama'atin minal kufar kanu yajtami'una haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'una kalamahu tapi wa yastahzi'una bihi wa tukadzibunahu. Jadi bergerombol di sekitar Nabi itu untuk mendengarkan ucapannya, tapi untuk penghinaan dan mendustakan kepada Nabi. Kenapa kok mereka begitu? Ayat mau adakah berharap sapa kullu mri'in setiap orang minhum dari mereka orang kafir. Ayudkola apabila dimasukkan dia jannatan naim pada surga yang nikmat. Orang kafir yang begitu itu loh. Apa ya masih punya harapan, mengharapkan kalau dia dimasukkan surga yang nikmat. Wong kelakuannya kayak begitu loh. Apa ya masih punya harapan ingin dimasukkan dalam surga yang nikmat. Allah berfirman, kala ada 3 makna tadi sama seperti tadi. Allah ojo ngono. Ojo ngono, jangan begitu. Atau kala tidak begitu, nggak bisa. Atau kala tidak bisa, ora iso. Nggak mungkin itu akan wujud keinginan orang kafir untuk masuk ke dalam surga. Nggak mungkin wong kafir amal jelek kok masuk surga. Surganya siapa? Nggak bisa. Inna sesungguhnya kami Allah khalaqna menciptakan kami Allahumma dan mereka orang kafir mimma dari apa-apa ya'lamun yang mengetahui mereka, yaitu dari air sperma. Lah orang kafir kok sombong begitu, apa nggak tahu bahwa kami Allah menciptakan mereka dari apa sesuatu yang mereka ketahui, dari air sperma, dari mani. Ini. Fala uqsimu, maka bersumpah aku Allah. Lanya zaidah. Maka bersumpah aku Allah birobil masyariq dengan Tuhannya beberapa timur. Wal maghrib dan beberapa barat, arah barat. Jadi timurnya matahari dan baratnya matahari. Ketika matahari muncul dari arah timur, ketika matahari tenggelam dari arah barat. Allah bersumpah pakai Tuhannya arah timur dan arah barat. Saat matahari muncul dan saat matahari terbenam. Inna sesungguhnya kami Allah ikulah qadirun, niscaya zat yang berkuasa ala annubadila, atas bahwasanya menggantikan aku Allah khairon pada yang lebih baik minhum daripada mereka orang kafir. Wa manahnu dan tidak ada kami Allah iku bimasbukin dengan orang-orang yang didahului. Tidak ada, tidak akan bisa orang yang mendahului, orang-orang yang didahului. Ini. Allah bersumpah itu untuk menegaskan firman-Nya bahwa kami Allah berkuasa untuk menyiksa mereka orang-orang kafir yang menghina kepada Nabi Muhammad tadi. Menyiksa kepada mereka orang-orang kafir. Lalu setelah mereka orang kafir saya siksa semuanya, lalu aku gantikan makhluk manusia yang lebih baik daripada orang kafir. Setelah mereka binasa, aku gantikan makhluk yang lebih baik daripada mereka orang kafir. Yang lebih taat, lebih tawadhu, mau beriman, mau mengikuti Nabi Muhammad. Dan aku Allah, kami Allah, bukan orang-orang yang didahului. Artinya apa? Kehendak aku nggak akan ada yang bisa menolaknya, nggak akan ada yang bisa menghindarnya. Termasuk merusak, menyiksa kepada orang-orang kafir. Maka dari itu fadarhum, maka membiarkanlah engkau Muhammad pada mereka orang kafir. Yakhudhu, sama melakukan kebatilan mereka. Mereka berbuat kebatilan mereka di dunia ini. Wayal abun dan bermain-main mereka, menghina kepada kamu. Hatta yulaku, sehingga ditemukan mereka yaumahum pada harinya mereka, hari kiamat. Allati yang yu'adun dijanjikan mereka akan tertimpa siksaan atau tertimpa siksaan hari kiamat. Maka dari itu Muhammad, orang-orang kafir yang berbuat seperti itu kepada kamu, biarkan aja mereka orang kafir. Mereka berbuat di dalam kebatilannya di dunia ini.
Mereka bermain-main, ya toh, termasuk menghina, melecehkan kamu. Nah, ini sampai pada akhirnya mereka ditemukan pada harinya mereka dijanjikan. Ditemukan di dalam siksaan atau di dalam hari kiamat nanti. Siksaan yang akan dijanjikan kepada mereka. Lah, ayat ini mansuh nasenya saif. Artinya kamu Muhammad jangan tinggal diam. Kalau kamu dicaci maki, dicemooh ya jangan tinggal diam. Kamu lawan, perangi mereka. Nah ini sampai mereka tunduk kepada kamu, menyatakan iman kepada kamu. Nah ini. Nah kalau zaman sekarang ya kita sebagai orang Islam, orang iman, kalau dilecehkan orang kafir ya harus kita bela, termasuk lewat jalur hukum. Nah ini. Karena negara kita negara hukum ya, kita tuntut lewat hukum. Kalau ada orang kafir yang mencaci maki, menjatuhkan kita tuntut lewat jalur hukum. Yauma yakhrujun, pada harinya keluar mereka orang-orang kafir, minal ajsas, dari beberapa kuburan. Siroan, dengan cepat, ka'annahum, seakan-akan mereka, ila nusubin, pada tanda, yufidun, dengan berlomba-lomba atau cepat-cepat mereka untuk datang kepada tanda tersebut. Pada hari kiamat, orang-orang kafir sama keluar dari kuburannya. Keluar dari kuburannya dengan cepat-cepat untuk datang ke padang mahsyar. Seakan-akan mereka ini mendatangi tanda. Berlomba-lomba, bergegas untuk datang kepada tanda tersebut. Ini, untuk berkumpul di padang mahsyar. Ini pada saat setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Bangun dari alam kubur, langsung saat bangun langsung jalan dengan cepat datang ke tempat kumpul seperti datang pada suatu tanda. Khosiatan, dengan hina, opo absarum, mata mereka. Matanya keadaan hina. Tarhaku, menutupi, hum, pada mereka, opo zulatun, hina. Saat itu pandangan mata mereka orang kafir keadaan hina. Ibarat pencuri ketahuan, sudah nggak berani menenadahkan kepalanya, menunduk, hina. Karena sudah merasa dia salah, dia kafir, akan kena siksaan. Dan mereka tertutupilah, terselubungi dengan kehinaan. Dengan kehinaan. Dzalika, adapun demikian itu, iku al-yaum, hari, alati, yang kanu ada mereka, iku yu'adun, dijanjikan mereka. Hari ini, hari kiamat inilah hari yang dulu di waktu di dunia mereka telah dijanjikan. Ancaman siksaan, kalau nggak iman, kalau kafir akan kena siksaan. Ya sekarang ini terjadi pada hari kiamat ini. Siksaan akan menimpa kepada mereka orang-orang yang kafir. Alhamdulillah, surat Al-Ma'arij kita lanjut, surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku arsalna, mengutus kami Allah, Nuhan, pada Nabi Nuh. Ila qaumihi, pada kaumnya Nabi Nuh. An angdir, bahwasanya menakut-nakutilah engkau Nuh, kaumaka, pada kaum engkau. Min qabli ayatiya, dari sebelum bahwasanya datang, hum, pada mereka, sebelum bahwasanya datang hum, pada mereka kaum, apa azabun alim, siksaan yang menyakitkan. Sesungguhnya kami Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Yaitu ada yang menjelaskan kaumnya ya daerah Mekah waktu itu. Atau daerah Suryaniyah. Lalu Nabi Nuh diperintah oleh Allah, kamu menakut-nakutilah kaum kamu. Ajaklah kaummu, kamu takut-takuti, kalau enggak iman nanti kena siksaan. Sebelum mereka tertimpa siksaan yang menyakitkan, ajaklah untuk beriman. Qala, berkata siapa Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku,
Ini sesungguhnya aku lakum kepada kalian atau untuk kalian iku nadhirun orang yang menakut-nakuti mubinun yang jelas. An bahwasanya ubudu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Wattaku dan takutlah kalian hu pada Allah. Wa atiun dan taatlah kalian ni padaku Nabi Nuh. Kalau kalian mau melakukannya, yaufir maka akan mengampuni siapa Allah, lakum kepada kalian, min dzunubikum dari beberapa dosa kalian. Wa yuakhiru dan akan mengakhirkan sapa Allah kepada kalian, ila ajalin sampai waktu musaman yang diketahui. Lalu setelah Nabi Nuh menjadi utusan, Nabi Nuh amar ma'ruf kepada kaumnya. Wahai kaumku, ketahuilah, saya ini adalah seorang utusan. Aku adalah seorang utusan untuk kalian semuanya. Yang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kalian bahwa kalau kalian nggak mau beriman, nanti keterima siksaan. Jadi saya tujuannya menakut-nakuti kalian dengan jelas. Kalau nggak beriman, nanti tertimpa siksaan. Maka dari itu, kalian menyembahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Dan takutlah kepada Allah. Dan kalian taatilah kepadaku. Ikutilah saya. Kalau kalian mau melakukannya, maka Allah akan mengampuni pada dosa-dosa kalian. Perbuatan dosa yang sudah kalian lakukan, Allah akan mengampuni. Dan Allah akan mengakhirkan kalian pada ajal yang ditentukan. Allah tidak jadi menyiksa kepada kalian, karena kalian beriman. Allah nggak jadi menyiksa. Allah mengakhirkan kepada kalian pada ajal yang ditentukan. Kalian sampai akhir ajal kalian, atau Allah nggak jadi menyiksa kepada kalian karena kalian menjadi orang iman. Inna ajalallah, sesungguhnya ajalnya Allah, ajal kematian dari Allah. Iku idza jaa, ketika datang apa ajal, iku layu akhir, tidak akan diakhirkan apa ajal. Lau kuntum, seandainya ada kalian, ikut taklamun, mengetahui kalian, maka jawabnya, kalian imanlah. Dan ketahuilah bahwa ajal Allah, ajal kematian dari Allah, itu ketika sudah datang, maka ajal itu tidak bisa ditunda. Tidak bisa diakhirkan. Termasuk ajal datangnya siksaan. Itu juga nggak bisa ditunda. Kalau siksaan sudah datang, ya sudah. Seandainya kalian tahu, maka tentunya kalian mau beriman. Ini, maka imanlah. Ini, dosanya diampuni, kalian tidak jadi disiksa oleh Allah. Qala berkata siapa Nabi Nuh berdoa. Nih, dalam ceritanya ternyata kaumnya Nabi Nuh ini tetap tidak mau beriman. Padahal dalam ceritanya Nabi Nuh menjadi utusan amar ma'ruf kepada kaumnya sampai selama 950 tahun. Waktu yang sangat cukup lama dan sabar Nabi Nuh mengajak amar ma'ruf kepada mereka. Namun dengan ajakan Nabi Nuh ini mereka tetap bersikukuh tidak beriman. Akhirnya karena kesabaran Nabi Nuh sudah habis, akhirnya Nabi Nuh berdoa ini. Qala berkata siapa Nabi Nuh, Rabbi wa Tuhanku, ini sesungguhnya aku, ini melaporkan keluhannya kepada Allah. Da'altu telah mengajak aku kaum pada kaumku, lailan di waktu malam, wa naharon dan di waktu siang. Namun falam yajiduhum, maka tidak menambah hum pada mereka apa du'ai ajaanku
illa kecuali firoron larinya. Jadi akhirnya Nabi Nuh ini sambat kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Ini sebelum minta kepada Allah, berdoa untuk agar kaumnya disiksa oleh Allah karena kekafirannya, Nabi Nuh mengutarakan keluhannya. Nabi Nuh, ya Allah, aku sudah mengajak kaumku untuk beriman. Saya ajak di waktu malam dan di waktu siang. Namun ternyata dengan ajaanku malah mereka tambah larinya. Semakin menjauh lari dari keimanan. Wa ini dan sesungguhnya aku kulama da'autuhum. Ketika mengajak aku pada mereka. Litaufiro supaya mengampuni engkau Allah lahum kepada mereka. Ja'alu maka menjadikan mereka asabi'ahum pada beberapa jari mereka. Fi adhanihim di dalam telinga mereka. Mereka tutup telinganya dengan jari-jarinya. Biar nggak mendengar terhadap ajaan saya. Wastausau dan menutupkan mereka. Siyabahum pada pakaian mereka. Pakaian mereka gunakan untuk menutup kepalanya, menutup wajahnya. Nggak mau melihat kepada saya. Wa asaru dan menetapi mereka, menetapi kepada kekafirannya, perbuatan kafirnya. Wastagbaru dan sombong mereka, istikbaron dengan sombong sungguh. Dan aku ya Allah sudah mengajak mereka berulang-ulang. Tujuannya supaya engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Namun ternyata mereka menutupkan jari-jarinya ke telinganya. Jadi jari-jarinya ini ditutupkan ke telinganya. Agar tidak mendengar kepada ajaanku. Dan bahkan mereka menutupkan pakainya ke mukanya. Kepada kepalanya ditutup. Biar tidak melihat pada diriku ya Allah. Lah kalau sudah seperti itu, mereka nggak mau mendengar ajakanku, nggak bisa memahami ajakanku ya Allah. Dan mereka terus dalam kekafirannya. Bahkan mereka sombong dengan sungguh. Lari dari keimanan, tidak mau beriman. Suma ini kemudian sesungguhnya aku Nuh, da'autuhum mengajak aku pada mereka, jiharon dengan terang-terangan. Suma ini kemudian sesungguhnya aku, a'lantu menampakkan aku, lahum kepada mereka kaum, wa asrartu dan menyamarkan aku, berkata dengan pelan atau secara individu berhadapan satu persatu, lahum kepada mereka, isroron dengan samar sungguh. Kemudian ya Allah, aku sudah ngajak mereka dengan bermacam-macam, termasuk saya mengajak mereka dengan terang-terangan. Lalu ku ajak mereka, saya tampakkan suara saya. Saya lantangkan suara saya dalam mengajak mereka. Juga, ya Allah, saya juga menyamarkan suara saya kepada mereka. Saya ajak individu satu persatu, face to face, saling berhadapan. Saya dekati 4 mata. Mereka saya ajak ya Allah. Tapi ternyata mereka juga tetap bersikukuh tidak mau beriman ya Allah. Fakultu maka berkata aku kepada mereka ya Allah, istaghfiru, mintalah ampun kalian. Rabbakum pada Tuhan kalian. Innahu sesungguhnya Allah. Iku kana ada sapa Allah iku ghafuron maha mengampuni. Hasilnya kalau kalian mau yursil maka akan mengutus atau melepaskan sapa Allah as-sama pada arah langit alaikum atas kalian. Allah mengutus menurunkan midroron pada hujan yang deras yang bisa menyuburkan tanah kalian. Wa yumdidukum dan memberi sapa Allah memberikan nikmat pertolongan
kum pada kalian bi amwalin dengan beberapa harta, wabanin dan beberapa anak, wa yaj'al dan akan menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian jannatin pada beberapa kebun, wa yaj'al dan menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian anharon pada beberapa sungai. Dan aku ya Allah juga mengajak kepada mereka. Saya berkata kepada mereka, kalian mintalah ampun pada Tuhan kalian. Banyaklah membaca istighfar kepada Tuhan kalian. Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di samping itu, Allah akan menurunkan air hujan yang deras dari arah langit untuk kalian. Yang sehingga dengan air hujan itu menyuburkan tanaman kalian. Bumi kalian jadi subur. Dan Allah akan memberikan kenikmatan, tambah nikmat, pertolongan kepada kalian dengan beberapa harta dan beberapa anak. Dan Allah akan menjadikan beberapa kebun yang subur untuk kalian. Dan Allah juga memberi beberapa sungai yang mengaliri di bumi, di kebun kepada kalian. Allah akan memberikan beberapa sungai kepada kalian yang mengaliri bumi kalian, tanah kalian, ladang kalian, kebun kalian. Sehingga kalian kebun kalian ini jadi subur, makmur. Ini hartanya melimpah menjadi orang yang kaya raya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Maka kenapa lakum bagi kalian la tarju tidak mengharapkan kalian lillah kepada Allah waqaron pada kemuliaan. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak mengharapkan kemuliaan kepada Allah dengan beriman kepada Allah, menyembah kepadanya, yang nantinya kalian akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa kalian tidak mau seperti itu? Malah justru menyembah Tuhan selain Allah. Padahal waqad khalaqakum dan sungguh telah menciptakan siapa Allah kum pada kalian atau waron dengan tingkat-tingkat, dengan bertahap. Padahal Allah menciptakan kepada kalian secara proses bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, yang berawal dari air sperma ketika masuk ke dalam rahim seorang wanita, 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, sampai akhirnya sempurna jadi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Haji ayat 5. Alam taro, adakah tidak melihat kalian? Kaifa bagaimana? Khalaqa telah menciptakan sapa Allah sab'a samawat pada 7 beberapa langit. Tibakon dengan bertumpuk-tumpuk, bersap-sap. Apa kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit dengan bersap-sap? Yang itu merupakan kebesaran Allah. Itu ciptaan Allah. Bahkan langit begitu luasnya tanpa tiang, bisa berdiri dengan kokoh. Yang seharusnya itu bisa kalian lihat untuk bisa menjadi ibarat kalian untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah al-qamara pada bulan di waktu malam, fihi di dalam langit, nuron menjadi cahaya. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah di waktu siang, as-samsa pada matahari, sirajan menjadi lampu.
Di samping itu Allah menciptakan di dalam langit, menciptakan bulan di waktu malam menjadi penerang dengan adanya bulan. Apalagi pada saat tanggal 15 bulan purnama. Dan di waktu siangnya Allah menjadikan matahari bisa menjadi lampu. Sehingga waktu siang terang benderang. Kalian bisa menggunakan untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki di waktu siangnya. Apa itu enggak cukup? Itu kebesaran, kekuasaan Allah untuk beriman kalian menyembah kepada Allah. Wallahu adapun Allah iku ambatakum menumbuhkan sapa Allah kum pada kalian. Maksudnya menciptakan siapa Allah kum pada kalian pada asal usul kalian minal ardi dari bumi yaitu Nabi Adam nabatan dengan tumbuh sungguh. Dan Allah lah yang menciptakan asal usul kalian manusia yaitu Nabi Adam dari bumi, dari tanah liat. Summa yu'idukum kemudian mengembalikan sapa Allah kepada kalian fiha di dalam bumi itu. Wa yukhrijukum dan mengeluarkan sapa Allah kepada kalian ikhrajan dengan mengeluarkan sungguh. Lalu setelah proses Nabi Adam dari tanah liat, anak turunnya dari air sperma. Begitu lahir di dunia, Allah mengembalikan kalian lagi ke dalam bumi. Kalian mati dikubur di dalam bumi. Kembali menjadi tanah. Namun besok di hari kiamat, Allah akan mengeluarkan kalian lagi dengan sungguh. Oleh Allah kalian dihidupkan kembali besok di hari kiamat dengan adanya hujan air kehidupan. Ini. Seharusnya kalian bisa beriman kepada Allah. Semua itu Allah yang melakukannya. Allah yang menciptakannya. Wallahu adapun Allah iku ja'alah telah menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian al-ardo pada bumi. Bisaton dengan dibentangkan. Bisaton bimana mabsutotan dengan dibentangkan luas. Allah menjadikan bumi untuk kalian dengan dibentangkan dengan luas. Bisa menjadi alas kalian. Tujuannya apa? Litasluku supaya berjalan kalian minha dari bumi subulan pada beberapa jalan fijajan yang luas. Dengan tujuan kalian bisa berjalan di muka bumi itu dari beberapa jalan yang luas. Bahkan banyak jalan di bumi. Sehingga kalian ketika mau menuju suatu tujuan, kalian bisa melaluinya. Karena banyak jalan yang bisa ditempuh di dalam muka bumi tersebut. Kalau berkata sapa Nuhun Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini mengutarakan keluh kesahnya, amar ma'ruf, mengajak, memberikan penjelasan kepada kaumnya dengan bermacam-macam penjelasan. Namun ternyata kaumnya tetap mereka tidak mau beriman. Kalau berkata sapa Nuhun Nabi Nuh, Rabbi wa Tuhanku, innahum sesungguhnya mereka kaum iku asauni, menentang mereka ni padaku, watabau dan mengikuti mereka, man pada orang, lam yajidu yang tidak menambahhu pada orang, opo maluhu hartanya orang, wa waladu dan anaknya orang, illa kecuali khosaron ruginya. Ya Allah, jadi Nabi Nuh sambat kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, mereka kaum ini menentang kepada saya. Sudah segala cara aku amar ma'ruf ngajak mereka, mereka menentang pada saya. Bahkan ironisnya mereka justru
mengikuti kepada seseorang yang harta dan anaknya itu malah justru menambah rugi. Mengikuti pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemaksiatan. Pemimpin itu keadaannya hartanya, anaknya, itu justru malah menjadikan rugi karena kafir. Banyak berbuat maksiat. Bahkan wa makaru dan berupadaya mereka. Makron dengan upadaya, kubaron yang besar. Bahkan lebih dari itu ya Allah. Mereka berupadaya jelek kepadaku dengan upadaya yang besar. Bahkan ingin membunuh kepadaku ya Allah. Ini. Wa qalu dan berkata mereka, kaum, la tazarunna, jangan meninggalkan kalian alihatakum pada berhala-berhala kalian. Wala tazarunna dan jangan meninggalkan kalian wudan pada berhala wudan. Wala dan jangan meninggalkan suwa'an pada berhala suwa'. Wala dan jangan meninggalkan yagus pada berhala yagus. Wa ya'uko dan berhala ya'uk. Wa nasro dan berhala nasro. Bahkan mereka para pemimpin ya, mempengaruhi kepada rakyatnya. Mereka sama berkata, kalian jangan sampai meninggalkan sungguh pada berhala kalian. Tetaplah kalian sembah itu berhala-berhala kalian itu. Jangan kau tinggalkan berhala Wudda, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasro. Jangan kau tinggalkan, terus sembahlah mereka. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kalian. Padahal waqad adhallu dan sungguh-sungguh telah menyesatkan mereka kaum atau berhala kathiron pada kebanyakan manusia. Padahal mereka para pemimpin-pemimpin kaum itu berhalanya sudah banyak menyesatkan manusia. Namun wala tajid dan tidak menambah, wala tajid dan tidak menambah engkau Allah az-zalimin pada orang-orang yang menganiaya illa kecuali zolalan sesatnya. Namun ya Allah, kenyataannya ya Allah, orang-orang zalim itu tambah sesatnya. Ini tambah sesatnya. Berarti mereka percuma. Diajak di amar ma'ruf kayak apa? Karena kodratnya mereka sesat. Nah ini. Mimma sebagian dari apa-apa. Sebab sebagian apa-apa. Khoti'atihim kesalahan mereka di dunia, uriku maka ditenggelamkan mereka, fa'udakhilu maka dimasukkan mereka, naron pada api neraka. Falam yajidu maka tidak akan menjumpai mereka, lahum untuk mereka, min dunillah dari selain Allah, tidak menjumpai ansoron pada orang yang menolong. Ini atau ansoron pada pertolongan. Ini bisa sebagai maf'ul bih atau sebagai isim fa'il. Orang yang menolong atau pada pertolongan. Sebab kesalahan mereka yang begitu banyak di waktu di dunia. Akhirnya mereka ditenggelamkan. Dan di akhiratnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Lalu saat mereka disiksa di dalam neraka, mereka tidak menjumpai penolong atau tidak menjumpai pertolongan untuk mereka dari selain Allah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi saudara bapak-bapak bahwa berhala-berhala tadi yang mereka sembah, Wudda, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasro, ini sebenarnya asal mulanya itu adalah nama-nama dari orang-orang yang soleh. Antara zaman Nabi Adam sampai Nuh. Ini pada saat masih Idris, masih semuanya iman Islam.
Itu nama-nama orang yang soleh, namun setelah mereka meninggal, asal-usulnya untuk mengenang nama-nama mereka, di kuburannya itu dibuatkan patung-patung. Ini dengan bentuk wujud mereka. Ini awal-awalnya hanya untuk mengenang saja, bukan untuk disembah. Namun ternyata pada generasi-generasi selanjutnya penerusnya tidak tahu. Generasi setelahnya ternyata jadi kafir, menganggap itu sebagai Tuhannya para berhala itu. Akhirnya mereka terjadilah musyrik, kemudian Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Yaghus, Ya'uq, Nasro ini kanu kauman solihin baina Adam wa Nuh. Jadi asal mulanya mereka itu kaum yang soleh antara Nabi Adam dan Nuh. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, dan mereka masing-masing punya pengikut yang mengikuti kepada mereka. Tapi falamma matu, ketika mereka meninggal dunia, qala askabuhum, pengikut alladzi kanu yaqtaduna bihim, para teman-teman mereka yaitu pengikut-pengikutnya, mereka berkata, lau sawwarnahum kana aswaku. Umpama mereka dibuatkan patung dengan wujud mereka, tentunya ini lebih mengenang, memberikan semangat lana fil ibadah. Karena aswaku lana fil ibadah, akan menjadikan kami motivasi semangat beribadah untuk bisa mencontoh kepada mereka orang-orang yang soleh. Awalnya begitu. Idza dzakarnahum, ketika kami ingat kepada mereka. Akhirnya fasawwaruhum, akhirnya dibuatlah patung-patung yang wujud nama rupa-rupa mereka. Tapi falamma matu, ketika yang membuat patung untuk mengenang sudah meninggal dunia, waja'an akharun, dan diganti oleh generasi penerus orang-orang yang akhir, apa yang terjadi? Dzabba ilaihimu iblis. Iblis datang mempengaruhi kepada mereka. Faqala innama kanu ya'budzunahum wa bihim yaskunal matar fa'abazuhum. Oleh iblis dipengaruhi. Mereka itu dulu ya juga disembah oleh kakek moyang kalian. Itu Tuhan kalian itu. Dan juga sebab mereka lah dulu kakek moyang kalian juga minta hujan. Akhirnya mereka terpengaruh dengan iblis, menyembah mereka patung-patung dari orang-orang yang soleh. Terus itulah akhirnya Allah mengutus utusan yaitu Nabi Nuh. Waqala, dan berkata sapa Nuh Nabi Nuh, Rabbi wa Tuhanku, la tadar, jangan meninggalkan engkau alal ardi, atas bumi, minal kafirin, dari orang-orang kafir, dayaron, beberapa rumah. Akhirnya karena sudah deblek, mentok, ternyata mereka tetap kafir, Nabi Nuh berkata, berdoa, wahai Tuhanku, janganlah engkau meninggalkan, menyisakan beberapa rumah di bumi ini dari orang-orang kafir. Jangan sampai ada satupun rumah dari orang-orang kafir di bumi ini yang tersisa. Hancurkan semua, musnahkan. Tidak hanya orangnya saja ya Allah, semua harta bendanya hancurkan, sekalian rumahnya ya Allah. Inna kasnya engkau, intadarhum, jika meninggalkan engkau hum pada mereka, yuzillu, akan menyesatkan mereka, ibadaka, pada hamba-hamba engkau. Walayalidu, dan tidak melahirkan mereka orang-orang kafir, illa, kecuali fajiron, orang yang durhaka, kafaron, lagi banyak kufurnya. Sebab ya Allah, jika engkau sampai meninggalkan mereka ada yang masih hidup, maka nanti mereka ini akan mempengaruhi hamba-hambamu yang beriman. Mereka akan menyesatkan hambamu yang beriman. Dan juga sebab mereka saat melahirkan anaknya menjadi anak yang durhaka, lagi banyak kafirnya.
Ini umpama punya anak turun yang durhaka dan banyak kafirnya. Percuma ya Allah. Cuma 80 orang ini aja yang mau beriman ya Allah. Dan anak saya 3 ya Allah. Ham, Yafiz, dan Syam ya Allah. Nah, ini. Rabbi wa Tuhanku. Ighfir, semoga mengampuni engkau padaku. Wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Waliman, dan pada orang dakhala yang masuk, siapa orang? Baiti, pada rumahku. Rumahku maksudnya perauku atau masjidku. Masjid atau perauku. Mukminan, dengan orang yang beriman. Wal mukminin, dan ampunilah dosanya orang-orang iman laki-laki. Wal mukminat, dan orang-orang iman perempuan. Wala tadidid, dan jangan menambah engkau Allah az-zalimin, pada orang-orang yang menganiaya, ila, kecuali tambahlah tabaron, rusaknya. Wahai Tuhanku, aku mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dan dosanya kedua orang tuaku ya Allah. Dan juga dosanya orang-orang iman yang masuk ke rumahku. Dosanya orang iman yang ada dalam perahu ini. Atau orang-orang iman yang masuk ke dalam masjid untuk ibadah. Juga ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang iman yang laki-laki maupun orang-orang iman perempuan. Sedangkan orang-orang zalim, orang-orang yang nganiaya, yang kafir ya Allah, rusaklah mereka semuanya. Jangan kau biarkan mereka masih hidup. Sekelahlah semuanya. Inilah doa Nabi Nuh ketika melihat keadaan kaumnya tetap kafir. Pada akhirnya atas doa Nabi Nuh inilah Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh. Akhirnya dari langit turun air hujan deras. Lalu dari bumi keluar mata air. Bahkan pawon, tempat masak, dapur yang panas pun juga menyembur air. Dari atas air, dari bawah air, terjadi banjir bandang besar menenggelamkan seluruh dunia. Dalam ceritanya waktu itu terjadinya banjir 150 hari. Ini mulai tanggal 10 Rajab sampai tanggal 10 Muharram. Sedangkan Nabi Nuh oleh Allah diselamatkan dengan naik perahu yang ceritanya perahu yang dipakai Nabi Nuh itu panjangnya 300 dirok, lebarnya 50 dirok, tingginya 30 dirok. Dan perahu ini bahannya dari kayu pohon yang sudah berumur 100 tahun. Dan Nabi Nuh membuat perahu itu selama 40 tahun. Dan ceritanya oleh Allah diperintah membuat perahu ini pada waktu musim kemarau. Sampai dicaci maki oleh orang-orang kafir. Nah, ini herannya di atas gunung lagi membuatnya. Ini. Terus perahu itu oleh Nabi Nuh dibuat 3 tingkat. Lantai atas untuk bermacam-macam burung, tengah manusia, sedangkan bawah semua hewan yang merayap, hewan liar itu berada di bawah. Jadi tingkat masing-masing tingkat tadi tingginya 30 dirok, setiap tingkat itu 10 dirok. Banjir selama 150 hari. Bahkan ceritanya menenggelamkan seluruh dunia termasuk istrinya Nuh yang kafir, Wahilah, dan putranya Nuh yaitu Kan'am yang kafir juga ikut tenggelam pada waktu itu. Dan selama 150 hari banjir tadi, perahu itu berlayar juga ke Ka'bah. Sampai 40 hari ini perahunya berlayar ke Mekah. Tawaf ini. Sampai pada akhirnya perahu itu bersandar di Gunung Judi. Perahunya bersandar di Gunung Judi. Nah, terus sampai 1 bulan di situ. Karena keadaannya masih hujan, untuk menunggu surutnya air, sampai memastikan itu, Nabi Nuh perintah burung gagak. Ternyata burung gagak nggak kembali. Ini masuk lumpur, lalu Nabi Nuh perintah lagi burung merpati, ternyata kembali dengan membawa daun tin yang menunjukkan air sudah surut. Akhirnya
Nabi Nuh dan kaumnya yang iman turun dari perahu itu. Dalam riwayat dari Quran juga surat Al-Ankabut juga diterangkan bahwa umur Nabi Nuh ini adalah 1050 tahun. Menjadi utusan umur 40 tahun, lalu amar ma'ruf kepada kaumnya selama 950 tahun, lalu setelah banjir Nabi Nuh sisa umurnya 60 tahun, sehingga totalnya umur Nabi Nuh itu 1050 tahun. Itulah cerita Nabi Nuh dan kaumnya yang iman. Allah memberikan pertolongan dan keselamatan dari siksaan banjir, sedangkan yang kafir semuanya dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ini jadi teladan buat kita bahwa orang iman pasti mendapatkan jaminan pertolongan, kemenangan yang pada akhirnya masuk surga, sedangkan yang kafir akhirnya disiksa Allah, ditenggelamkan dalam laut. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah demikianlah pertemuan pada hari ini. Ada kurang lebihnya perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua perhatiannya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.